Oke, saya mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pagi ini tanggal 26 Juni 2023 kembali lagi ke live trading ya, ke pelatihan seperti biasa kita live trading bareng. Dan kalau kita melihat memang minggu kemarin kelihatannya IHSG memang masih sideways ya. Sampai minggu ini pun kelihatannya masih sideways karena memang IHSG ini kita melihat kurang 2 hari efektif perdagangan karena nanti di tanggal 27 sampai tanggal 30 itu marketnya libur. Jadi ini kita kemungkinan ya cuman praktis 2 hari aja, Senin sama Selasa besok untuk perdagangan bursanya. Dan biasanya kalau misalnya mau libur panjang, memang marketnya cenderung sepi karena investor juga cenderung jual gitu ya. Nah ini kita lihat secara trendline IHSG juga sama ya, masih sideways. Dan kelihatannya akan menguji ke area support terdekat, area 6.500-an ya. Nah, kemungkinan akan ngetes ke level psikologis 6.600 terlebih dahulu. Oke, itu untuk review IHSG. Dan seperti biasa ya, saya menggunakan host PC Miraset. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum pakai PC atau belum terbiasa pakai PC atau yang baru mulai join di live trading saya, mungkin bisa disetting dulu. Saya pakai lewatnya kode 0200 running trade and interest stock. Bapak Ibu bisa masuk menu running, kemudian pilih 0200 running trade and interest stock. Nah, nanti tampilan basicnya seperti ini. Ini tinggal di minimize aja ya. Ini di minimize aja biar watchlist-nya bisa kelihatan semua. Jadi sebelah sisi kanan saya ini adalah watchlist saya ya yang bisa kita pantau hari ini. Kemudian berikutnya ada menu 0500, bisa di searching langsung di atas ini atau bisa juga masuk menu chat and news kemudian pilih multi chat ya, kodenya 0500. Ini di sini catnya saya setting pakai MA5, MA20, MA60 ini tambahan aja, pakai MA5 dan MA20 aja sebetulnya udah cukup. Kemudian ada volume chart, kemudian ada MACD dan momentumnya saya pakai RSI. Kemudian stock price-nya teman-teman harus tampilin juga ya, wajib ditampilin kodenya 001 ya, bisa masuk menu di code, kemudian pilih stock, pilih kemudian stock price. Dan yang stock price ini teman-teman untuk transaksi trade book hanya bisa ngecek di PC, di handphone nggak bisa ya. Jadi yang biasa pakai trading pakai handphone, di handphone buat beli transaksi ya, yang di PC buat monitor. Tapi itu memang harus punya 2 akun ya. Kalau satu akun dibuka 2 device itu nggak bisa. Kemudian masuk menu kode 0100 di menu ranking, kemudian stock gainer atau stock loser. Kalau di handphone namanya stock ranking ya. Kemudian IZ broker kodenya 1994. Dan ini kita lihat bandarmologinya PNLF ya. Kemarin PNLF sempat kita buat scalping, paginya dapat 314, 320. Cuman beberapa teman-teman ada yang ngambil agak atas ya. Sorenya sempat kena guyur. Cuman setelah saya lihat Broksum di sini agak menarik ya. Di sini kita lihat KZ kemarin akumulasi 300.000 lot dengan averaging 309. Ini net buy ya, beli bersih, selnya nggak ada. Kemudian ada Sukor juga di sini akumulasi average segini AI 319 ya average-nya. Dan memang di sini yang guyur rata-rata memang broker-broker retail sebagian ya. Banyak yang guyur karena memang ini kalau dia jual bersih kayak gini biasanya ya memang dia ada juga sudah pegang di bawah, ada juga mereka lagi nyangkut gitu ya. Nah, makanya jual jual bersih ya di sini. Oke, PNLF masih nyangsang 313. Santai aja ya, santai aja. Karena PNLF ini secara valuasi murah ya, masih 6 PI-nya masih murah kalau kita lihat. PNLF masih murah, kemudian per rata-rata secara 5 tahunan berada di 10 kali. Ini masih murah ya, berkisar 6 sampai 7 kali, PBV 0,3. Jadi sebetulnya ini secara valuasi masih murah, kemudian secara teknikal juga masih oke ya. Nah, ini lagi ngetes kemarin MA60.
daily. Oke, sekarang jam 8.58, teman-teman standby di Stockgener ya. Saham-saham pre-opening LQ45, apa aja yang nanti muncul yang bisa kita tradingkan. BBHI di sini masih konsolidasi ya, kelihatan ini candle-nya kecil-kecil konsolidasi. Jadi tergantung trade plan-nya sih. Kalau ini sih kemungkinan akan profit taking wajar dulu area ini ya. Paling enggak dia terdekat ngetes di 1690 sampai 17.700 maksud saya. Tapi masih oke sih untuk kita hold. BBHI saya juga ada tapi hold untuk swing kalau saya sih. Oke, tahan pertanyaan dulu, kita nunggu market pre-opening. Ini sekarang kita lihat semuanya sudah pre-opening ya. Dan ini banyak sekali saham yang lagi naik. Ada INKP ya, INKP pantau kemarin saya instruksi untuk buy, untuk swing juga, baik day trading maupun swing. Terus kemudian di sini ini yang paling tinggi presentasinya ada BRPT ya. Ada BRPT. Oke, kita tunggu ya, kita tunggu PNLF. Kita tunggu ya teman-teman. Oke, sekarang sudah mulai ya jam 9.00. Sekali lagi jam 9.00 sampai 1 menit pertama sampai 3 menit pertama jangan keburu entry buy dulu karena harganya masih lompat-lompat ya. Jadi istilahnya harga pasar tuh belum kebentuk. Jadi teman-teman tunggu ya, tunggu momentum, sabar. Nah, di sini sebelah sisi kanan saya saham yang lagi jalan ada Sema, Pada, Kija, terus ada Aces juga, MDKA kemarin juga rame juga. Kita lihat ya. Oke. Kija ada yang HK ini ya, lumayan tapi belum rame ya. Belum rame. Ini ada antrian tebel di 145, 136. Dilihat di sini sekilas dia open low ya. Open low. Nah, ini BBHI naik lagi nih sekarang. Oke, kita ke Kija dulu sebentar. Kita lihat. Teknikalnya bagus sih, teknikalnya bagus. Dia breakout ya. Di sini dia breakout. 139 dia breakout. Oke, ini secara laporan keuangan juga si Kija ini bagus. Nah, ini ditahan, ini masih ditahan ya. Nah, ada yang buang nih Mas Yan. Kita tunggu ya, momentumnya kita tunggu. RAM bagaimana Pak? RAM. Sebetulnya ini downtrend sih, RAM ya, downtrend. Ini dia technical rebound sih hari ini. Tuh, ada volume gede. Ketika dia dibanting ada volume gede. Nah, ini dia technical rebound. Nah, kita lihat trade book-nya, transaksinya paling gede di 680. Oh, dia sempat ARB loh ini tadi. Wait and see dulu sih RAM ya, wait and see dulu ya. Technical rebound aja, wait and see dulu. Hati-hati ya RAM ya, ini roller coaster banget nih RAM. Bentar ya. Bentar. Kita untuk review sahamnya sebentar ya. Kita screening dulu saham yang bisa kita scalping ya. PNLF hijau nih, PNLF hijau. Sebentar ya. Oke, yang HK udah gede ya. Yang HK udah gede di 306, 310. Oke. Hajar ya, 310 ya. Hajar ya, 310. 310 hajar ya, PNLF.
Oke. Oke, so far transaksinya masih gede nih. Kalau ada yang dapat 310 bisa diantriin 314. Nah, tapi kalau 314 jebol, nanti targetnya ke 320. Nah, oke. Oke, harta. Harta. Oke, transaksinya bagus. Kita cek. Nah, ini profit taking wajar nih. Harta kemarin ya. Kemarin profit taking wajar. Nah, dia ini di MA5 nih sekarang. Harusnya hari ini rebound. Harusnya. Low-nya 410. Low-nya 410. Trade book-nya 414. Nah, trade book-nya 414 yang paling gede ya. 414. Ya, bisa bisa coba antri di 416, nitip sendal dulu aja. 416 harusnya arahnya ke sini ya, 436 kalau harta. Oke. Ini ada volume gede jam 9 lebih 1 menit nih, gede ya. Boleh antri, boleh, pokoknya ada di sini ya, 414 sampai ini ambil boleh. Oke, sebentar ya, kita ke PNLF lagi sama sama HRTA ya, yang dapat sahamnya banyak banget nih. Ih, pada juga jalan nih. Oke, pada ada volume gede di sini, ini breakout 102. Trade book-nya di sini 102, 103. Mulai tebel 100. Ini sebetulnya udah bagus nih open low nih. Boleh nitip sendal ya, pada juga boleh nitip sendal. Sekali lagi, belinya pakai money management ya teman-teman ya. Nah, belinya pakai money management. Jadi nanti kalau turun, sebetulnya idealnya ngambil di 101 nih sampai 102. Cuman pada ini biasanya kalau makan kanan langsung 3 sampai 4 papan ya. Jadi teman-teman intip sendal dulu, hajar kanan, terus sambil pasang bawah 101 atau 102 kalau kena guyuran gitu ya. Oke. Oke, dapat ya. Tadi dapat PNLF, pada nitip sendal, terus HRTA. Nah, HRTA ini masih dites-tes dulu nih. Oke, ini sekarang diisi lagi. Oke, wavy Mas. Kita lihat wavy ya. Wavy. Wavy teknikalnya jelek sebetulnya ya. Ini udah di bawah MA5. Ini udah di persimpangan nih, MA20 nih. Ini berarti 234 ya. Ini 234 kalau dia gagal bertahan ke bawah nih, ke bawah sampai 210. Jadi wavy wait and see dulu ya. Wavy wait and see dulu. Oke, wavy wait and see dulu. Berikutnya BRMS, masukkan teman-teman BRMS. Oke, kita cek BRMS. Oke, transaksinya oke. Trade boot-nya di 135. Ya, kita cek teknikalnya ya. BRMS. Ini transaksinya sebetulnya masih sepi ya. Ada volume gede, tapi nggak banyak.
biasanya BRMS itu bid overnya di sini 100.000 teman-teman ya. Ini anehnya dia cuma dipasang satu di 130. Yang kanan kosong. Nah, ini saya agak ragu sih BRMS. Jadi kalau saya wait and see ya BRMS ya. Kita lihat momentumnya ya nanti. Okas. Okas. Udah ketarik juga nih, agak telat nih. Okas. Ini bagus, ada volume gede ya di sini. Oke, kita lihat trade book-nya di 147. Nah, ini transaksi yang lagi rame kayak gini nih. Cuman ini kita harus dapat momentumnya nih, nunggu guyuran ya. Nah, high-nya 156. Low-nya 132 ya. Nah, ini kalau udah 13% biasanya nanti ada guyuran nih. Okas bagus ya. So far dari sisi bid over saya lihat bagus, aktif, rame, transaksinya juga bagus. Cuman kita cari momentum entry-nya nih. Ya, nggak telat soalnya. Kita cari momentum entry-nya. PMAG ini jauh banget nih. Ini 400 sekian, ini masih segini. Kita lihat ini ya transaksinya ya. Catnya. Ini transaksi kemarin gede ya. PMAG ini sebetulnya secara chart juga bagus, dia di atas MA5 terus nih. Targetnya ngetes ke 103. 92 sampai 93. Boleh antri ya. Kalau saya antri ya, PMAG di antara 93 sampai 94 nih. Antri. Ya, ini tebel nih. Ini bandar ini nggak dikasih celah nih. Harusnya di sini ada antrian kosong ya. Beberapa ada antrian kosong. Tapi ini nggak dikasih celah nih. PMAG, Okas bagus ya teman-teman. Buy boleh, nitip sandal boleh. Kalau PMAG saya saranin ngambil di 93 sampai 94 ya. Kakak dulu boleh. Targetnya 100 ya, targetnya 100. Waduh. Ini spam order nih, kelihatan banget nih. Tuh, kan spam order satu-satu lot gini. Nah, ini memang transaksinya kelihatan gede karena di spam order. Dia nggak haki. Ya, tapi sekalinya haki nanti ini dicabut, dibanting ke kiri langsung gitu loh. Nah, kan langsung tepel kan, gede kan. Laju saya skip ya, laju saya skip. Iya fake bid. Jadi laju ini fake bid ya. Laju ini fake bid, ini fake bid ya, fake bid rapi dan ini di spam order yang sebelah kanan. Kalau di spam order gini cuman mancing retail aja, tapi nggak niat narik gitu. Nah, kalau saya pola kayak laju gini skip aja bid overnya gitu. Maksudnya skip aja sahamnya resiko gitu. Dan dia bikin fake bid nggak anu nih apa namanya, di sini tebel 300-an 100-an ribu lot ya, tapi di sini belasan ribu rata, sini kosong cuman ada satu di sini. Jadi di scalping pun resiko ya kan, dia nyepam order tapi dia
naik tangga nih si laju nih gitu. Terus laju ini juga secara track record apa namanya bandarnya agak ini ya, agak kasar kalau narik. Ya, agak kasar. MDKA kelewatan ya, MDKA. MDKA ini masih profit taking wajar ya ini ya, masih profit taking wajar, cuman secara teknikal bagus nih MDKA. Ini udah fase akumulasi ya. Ini udah sideways-nya udah selesai ini ya. Udah nggak bikin nyulo lagi. Ini udah di atas MA5 ya. Di atas MA5, di atas MA20. Nah, ini ada gap di sini. Kalau saya MDKA tak bikin swing. MDKA tak bikin swing. Tapi kalau teman-teman mau nyoba scalping, silahkan ya. Cuman ini nunggu momentum nih. Nah, ini tunggu ada yang makan, baru ketarik. Cuman paling ya bisa beberapa tik aja sih kalau MDKA ini nunggu beberapa tik baru dapat 1% ya. 3.200 nih baru dapat 1% nih. Jadi range-nya butuh agak lebar kalau scalping gitu. Oke, PMAG-nya turun. Naik lagi tuh. Ya turun tadi kan cuman guyuran aja. Makanya tadi saya ngomong turun ke 93 kita ngambil 94 ya. Kalau tadi ada yang dapat 93 94 langsung pasang jual aja 96. Masih dimakan terus nih. Nah, ini nggak terlalu jomplang banget ya. Jadi yang haki segini, yang HK segini ya. Kalau yang haki cuman 50.000 atau 10.000 ini terlalu jomplang ya. Tapi ini masih so far kalau saya lihat masih normal. Trade book-nya masih rame. Dapat 93 jual 95. Sip, mantep dapat 2% ya. Happy cuan. Oke, jadi tadi yang saya instruksikan PMAG, kemudian Okas ya, Okas boleh dilihat juga. WV skip pada boleh pantau juga. Terus harta tadi. Harta masih diem nih. Oke, kita sambil lihat saham lain. Nah, INKP naik lagi ya ini ya, teman-teman. Kalau buat teman-teman yang belum terbiasa scalping atau masih belajar scalping, ya ngambil scalping yang saham second liner atau blue chip. Kayak gini itu agak mendingan gitu loh. Nah, ini udah hampir imbang nih INKP. Karena udah TP 2 tik, sip, mantap. Pokoknya teman-teman ya, yang penting saya bilang money management, sekali lagi money management. Entry-nya langsung cepet ya. Jadi kalau saya ngomong buy, langsung buy, cepet. Tapi pakai money management, nitip sendal dulu boleh gitu ya. Jadi jangan telat entry-nya. Ya, jangan telat. Ini masih diem ya, tungguin aja ya. Ini masih oke. Ya. Kadang tuh saham nggak, kadang saham itu menit keberapa rame gitu ya. Terus habis itu diem. Nah, diemnya itu biasanya nunggu apa ya? Nunggu respon retail. Jadi bandar tuh nggak semerta-merta dia narik terus ketarik terus. Ya memang ada kayak tipikal Okas ketarik terus, kayak tipikal PMAG tadi ya. Nah, ketarik terus. Nah, kan kena 100 kan habis ini. Nah, 100 nih kena nih habis ini. Nah, tapi ada juga bandar yang dia nunggu respon. Jadi nunggu respon retailnya, respon nggak gitu. Nah, kayak PNLF ini nunggu respon ya dia.
Terus apalagi tadi ya? Watchlist yang ini. Jadi gimana sih saya dapat kriteria watchlist yang ini? Jadi sebetulnya watchlist ini tuh memang saya filter jauh-jauh hari ya, sudah saya filter jauh-jauh hari dari sisi pertama dari sisi LK yang bagus. Jadi bisa pakai patokan LK yang bagus, kemudian dari sisi chart. Nah, kadang LK jelek tapi chartnya bagus. Nah, kadang biasanya tuh fundamental tuh belakangan. Jadi chartnya bagus dulu, baru fundamentalnya nanti kelihatan. Entah nanti dia keluar laporan keuangannya bagus, entah nanti dia keluar dividen atau berita apa kayak gitu. Yang penting kita lihat chartnya masih oke nggak gitu. Nah, contoh misalnya pada gitu ya. Kenapa pada sejak pagi saya masukin watchlist? Karena secara teknikal dia udah di bawah ya, dia udah di bawah. Nah, dia nekuk seperti ini udah di bawah. Terus kita lihat dia udah bergerak candlestick-nya di atas MA5 terus nih. Dan ini sudah nggak nyulu, ini sudah nggak nyulu ya. Nah, terus dari minggu lalu kan pada sering kita scalping ya, istilahnya kita scalping kanan apa bolak-balik ya pada ini. Jadi ya maksudnya dari sisi scalping pun saya rasa pada ini apa ya bandarnya ini masih masih toleran lah, nggak yang ekstrim kayak kayak Sage, kayak kapan hari itu kayak apa namanya INDX dan lain sebagainya. Jadi dia masih dibawa ini ya, dibawa sesuai teknikal lah. Dilihat teknikalnya masih bisa dibaca gitu loh. Memang dia masih downtrend ya, memang masih downtrend, tapi dia mencoba untuk keluar dari fase downtrend. Nah, tuh. Kalau pada ini murni teknikal ya, bukan fundamental. Terus kalau Kija ini ya, Kija ini memang dari sisi fundamentalnya bagus. Laporan keuangan Q1 kemarin labanya naik 100% lebih ya. Nah, ini udah downtrend, terus ini sudah membentuk higher high, higher low ya. Nah, bisa saja teman-teman watchlist dari apa namanya? Dari penutupan sebelumnya. Jadi penutupan sebelumnya itu saya ngamati yang transaksinya paling aktif rame itu ada PNLF, ada apa namanya INKP, ada MDKA. Nah, itu saya masukin watchlist gitu. PMAG bisa masuk lagi nggak, Mas? Atau udah telat? Saya. Jebol kan 100 ya? Nah, bisa masuk lagi, tapi sebentar. Ini 102 masih dites ya. 102 masih dites. Tadi kan 100 ini sebagai level psikologisnya dia ya. Jadi kalau misalnya profit taking wajar, harusnya dia ngetes 100 lagi. Ya. Antara 98 sampai 100 ini boleh masuk lagi ya. Kalau dapat. Ya. Jadi kuncinya scalping gini teman-teman. Tadi nih misal 93 udah laku 95 ya. Terus kita rencana mau scalping lagi ya. Nah, ya kita nunggu guyuran ya. Udah 13%. Jadi saham itu pasti roller coaster, kita nunggu guyuran. Nah, kalau nggak dapat ya sudah gitu ya. Kalau nggak dapat ya sudah gitu. Nah, ini transaksi yang paling bagus kayak gini. 1,2 juta lot, ini sekian ya. Jadi nggak di spam order sekali makan loh. Tuh lihat tuh 19.000 ya. 19.000 lot ya. Nah, jadi teman-teman harus pintar bedain mana yang saham di spam order, mana yang enggak. Nah, ini 105 ini tebel dijebolin nih. Tapi masalahnya yang atas sudah kosong. Takut saya dites jebol terus habis itu dia profit taking. Nah, ini udah diisi. Ini diisi kan, udah diisi. Nah, ini mulai diisi nih. Kan 6.000, 7.000 kan, 2.000 lot. Nah. Oke. PMAG kita dapat momentumnya ya. Cuman tadi ngambil 93, jual 95, 98, ke atas lagi kenceng. Nah, ini udah diisi nih.
105 jebol juga kan. Udah, kalau udah 15% gini kita nunggu aja, nunggu guyuran ya. Kita nunggu guyuran. Nah, ini udah. Nah, ini kena nih. Coba pasang antri ya. Coba pasang antri ya. Ini mulai diguyur nih. Coba kasih titip sendal di 100 kalau dapat ya. 100 sampai 101. Buat yang tadi telat scalping. Nah, diangkat lagi. Nah, ini tandanya dia ngisi segini, dia punya barang gitu loh. Nah, dia punya barang gede ini pasti diangkat lagi nanti. Nah, kan? Oke, di sini 102, 101. Nah, oke, 101 ya, kasih titip sedal. Oke, kena ya. Oke. Nah. Oke, 100 dites ya. Oke, 103 dan 104 transaksi paling gede nih. Nanti diangkat ke sana lagi. Yang dapat harga 100 atau 101 bisa dipasang nih. Pasang 103 boleh, 104 boleh. Ini targetnya harusnya sampai 98 nih koreksinya. Nah kan, dilawan lagi kan 100. Nah, ya kan? Udah ya, diganjel ya 101. Ada yang dapat 100? Nah, ya. Udah ya, diisi ya. Udah, ditarik ke atas habis ini. Udah. Momentumnya tadi 100 sama 101. Nah. Nah, ini dites lagi nih. Oke, ini udah ngisi nih. Oke. Pasang jual aja 102, 103 boleh. Jual 102 udah laku. Oke. Mantep. Udah ya. Oke, ini sekarang ngetes yang kedua, 99 sama 100. Tapi kalau dia nggak mau turun, dihantam lagi 100 pasti. Nah, ini sama-sama kuat nih. Ini sama-sama kuat nih. Ini baru-baru ini ujiannya di sini nih. Karena ini udah dipenuhin seret, ini dipenuhin, ini sama-sama penuh. Ini barusan ada yang keluar. Nah, ini harus ditarik ke atas lagi karena ini antriannya gede-gede semua. Gitu. Nah. Nah, ini diisi terus nih sekarang. Caranya tahu kalau saham lagi ngetes itu bagaimana, Mas? Jadi dia dihaki ya, dia dihaki sebelah kiri. Biasanya dihaki 2 sampai 3 kali terus dilawan. Nah, terus habis itu langsung diisi. Kayak tadi kan pas saya instruksi beli di harga 100 kan
100-nya habis dimakan, kena 101 kan langsung diisi. Nah, itu momentumnya di situ. Habis itu kita langsung pasang tuh, pasang 102 boleh, 101 boleh. Ambil spread 1 sampai 2 tick aja. Nah, ini lagi dilawan lagi nih sekarang. Gitu. Jadi tapi kalau nanti dia langsung misalnya diguyur nih. Ini kan sekarang diguyur nih 98. Kalau dia langsung diguyur seret sampai 93. Nah, itu biasanya langsung dibawa turun ke bawah. Jadi guyurnya biasanya 3 sampai 4 papan. Kalau kalau dia niat mau keluar ya, ini kan ini masih lebih gede ya. Ini masih lebih gede, tapi kalau nanti dia mau niat guyur sampai bawah itu pasti dibanting dari 97 bisa sampai 94 atau 93 gitu. Nah, ini masih masih perang nih, masih perang nih kalau kayak gini. Nah, kan nah, mulai diisi lagi, diguyur diisi lagi. Nah, itu bacanya. Oke, kita ngintip saham lain lagi ya. Pada turun. Nah, ya ini masih diem nih, masih diem. Kalau makan sampai 2-3 papan kan lo, ya kan? Nah, jadi kadang tuh teman-teman kepancing ini loh diguyur sementara di haki gitu udah takut turun gitu ya, ikut cut loss gitu ya. Padahal ya sebetulnya cuma ngetes saja gitu. Nah, hmm, oke ya. Yang jelas kalau yang transaksi yang ini masih gede dan ini ya masih selipet lah. Kemudian masih rame ya. Nah, nah ini diguyur nih. Ini asli diguyur nih. Nah, nah, hmm. Udah yang tadi buang 103 kena ya. Nah, ini niat 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 mau buang nih dia. Niat mau buang nih dia kelihatan nih. Diisi terus 98. Nah, udah ini kalau yang over kosong kayak gini udah dia niat mau buang nih pada nih. Ya. Jadi tadi masih mancing ini niat niat mau buang nih sekarang. Ya, dia sudah nyoba haki ya. Sudah nyoba haki ya. Kita sambil cek saham lain. Nah, jadi PMAG ya tadi ya di harga 100 tadi dapat ya udah. Ini sekarang masih ngetes lagi nih 96. Ini masih mending nih. Masih mending daripada pada tadi. Nah, ya kalau di spam order tungguin ya. Kalau di spam order tungguin. Okas kita lihat ya. Kalau Okas ini dia masih ini sih, masih diem ya kalau saya lihat.
Ya momentumnya dapat di 158 tadi ya, tarik ke atas. Kita lihat chartnya Okas. Sebetulnya kalau chartnya sih dia lagi sideways ya. Nah, di sini terlihat banget ya dia ngetes 160, bottomnya di sini di MA 60 nih. Nah, makanya kayak kita pakai indikator MA5 20 60 sebetulnya membantu banget karena kalau dia saham turun dia pasti ngetesnya kalau nggak MA5, MA20 ya MA60 ya kan. Kena MA60 dia langsung mantul. Nah, ini kena MA60 dia langsung mantul Okas gitu. Ini sama nih, tunggu koreksi dulu kalau mau entry. PNLF kalau dibuat swing bisa, Mas? Bisa ya, bisa. Masih dites ya. Dari kemarin kan 314 ya, 314. Kemarin 320 sampai 324. Hari ini 314. Tapi so far dia ditahan di atas 300 PNLF itu. Masih ditahan. Mau pakai EMA atau SMA sama aja, bisa. Sama aja. Karena dia cuman bedanya cuman di signalnya aja sih. Kalau EMA itu biasanya dia apa ya, agak smooth gitu ya. Tapi hampir sama gitu loh, gerakannya hampir sama. Jadi dipakai sama aja. Pendapat tentang MEDC yang bakal IPO nanti ya, IPO. Sebetulnya sektor minyak ini dia indeksnya lagi turun ya. Bentar, saya stop share dulu ya. Kita belajar melihat komoditas biar teman-teman ngerti. Nah, jadi kalau teman-teman mau ngelihat indeksnya komoditas, itu masuk di websitenya tradingeconomic.com. Nah, di sini ada banyak sekali parameter-parameter ya. Nah, ini misalnya nih, saya mau ngelihat minyak ya. Nah, kita bisa juga ngelihat indeksnya nih. Minyak dunia itu posisinya di berapa gitu ya. Nah, ini masih loading ya. Nah, teman-teman bisa ngelihat batu bara juga nih. Nah, batu bara tuh 2021 lalu sempat 400-an ya, sekarang 125. Nah, ini ya kan. Nah, ini. Jadi di 2022 lalu kemarin sempat 450. Sekarang 125. Nah, turun kan, trennya dalam kan? Nah, itu saya ngomong batu bara kenapa saya ngomong peak-nya sebetulnya di tahun lalu, bukan tahun ini. Nah, kalau tahun ini kita nunggu dia ya minimal paling nggak sideways dulu lah indeks dunianya supaya narik ke atas dulu lah baru kita apa namanya ngikut gitu loh. Nah, ya tinggal teman-teman cek aja satu-satu di sini gitu.
Oke, kita kembali ke sini ya. Ini hari ini indeksnya merah ya, nggak sepi juga. SEMA, kita lihat SEMA ya. SEMA, nah ini udah di fake bitin nih sebelah kiri. Nah, cuman masih nunggu momentum ya. Terus kita lihat di stock dinner juga. Nah, kalau bisa saham yang transaksinya paling enggak udah mencapai 10 sampai 20 miliar ya. Nah, ini kelihatan yang transaksi segini ya memang rata-rata blue chip sih. Nah, ini udah segini, Astra udah 29 miliar. Nah, ini PMAG. Nah, makanya tadi PMAG kita scalpingin bolak-balik dapat karena ya memang transaksinya udah value-nya udah lumayan, udah ideal lah gitu. Nah, kemudian ada lagi ini RSX ya. Itu juga udah mulai rame. Nah, lainnya masih sepi ya. Cevin juga ada. Kita lihat IRSX. Ini transaksinya masih gede ya, gede yang haki ya ini ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di sini bitnya kosong di sini ya. Jadi sebetulnya ini saham sih kalau digoreng mau niat goreng sih nggak seperti ini posisinya. Jadi harusnya dia harus ada yang menuhin yang bitnya ya. Nah, biasanya sih masih nyoba akumulasi nih si bandarnya. Ya. Jadi kita jangan kepancing ya, jangan kepancing untuk masuk. Oke. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu, teman-teman semuanya? Boleh konsultasikan sahamnya mungkin yang posisi lagi apa namanya? Nyangkut. Jadi kalau pasar lagi sideways gini, itu kalau bisa teman-teman ini ya siapin cash. Cashnya itu paling paling enggak itu 40 sampai 50% dari modal. Jadi jangan apa ya, jangan full saham karena kita nggak tahu ya, bisa saja nanti habis liburan IHSG-nya turun diguyur ke 65. Karena ini udah kelihatan banget nih indeksnya mau mau kebanting nih gitu. Nah, targetnya ini 6542 nih targetnya. Jadi udah di bawah MA5 nih indeksnya. Nah, jadi teman-teman harus siapin cash, jangan full saham. Nah, jaga-jaga kalau ada saham second liner atau blue chip yang kebanting, kita masih ada peluru gitu. Pada di bawah turun. Iya benar tadi kan saya ngomong, ini mau kebanting. Kan? Sekarang udah dicabut. Gosco.
Gosco kalau saya lihat sih saat ini transaksinya masih sepi ya, masih sepi. Cuman dia udah rebound. Hari ini technical rebound karena kena MA20 nih di sini. Gitu. Nah, cuman sektor CPO memang kemarin indeksnya Malaysia beberapa hari terakhir naik. Nah, infonya sih ini apa namanya untuk sektor CPO ini ya bakal ini sih supply-nya bakal berkurang karena memang panennya nggak bisa ini ya nggak bisa banyak. Jadi sektor CPO ini sebenarnya tinggal tunggu jalannya aja sih kalau saya lihat. Nah ini nunggu satu sektor. Nah, masalahnya alinya kemarin sempat jalan, sekarang diem. LSIP juga gitu ya. Terus SIM juga sama. Jadi harus serentak nih kalau dia mau narik. Oke. Panel F buat yang nyantol di 316, 314. Kalau kemarin belinya pakai money management ya, maksudnya masih ada spare alokasi buat panel F, boleh hajar lagi ya, boleh hajar lagi antara 300, 298 sampai 300 boleh hajar lagi yang strateginya nge-swing. Tapi kalau strateginya day trading, kemarin masuk, terus sekarang kepengen keluar, boleh stop loss kalau misalnya closingnya ya, ini patokan closing. Kalau nanti sore dia di bawah 300, boleh stop loss dulu PNLF. Kalau trade plan-nya day trading. Kalau trade plan-nya swing, boleh tambah lagi 298 sampai 300. Karena ini udah deket MA5 nih. Ini support ya, ini support. Ini MA5 di sini. Jadi kemungkinan dia mantul besok. Kemungkinan dia mantul besok. Oke ya, PNLF udah kejawab ya. Gusco tunggu dulu karena masih sepi. Kemudian ciri-ciri broksumnya bagus gimana? Saya saya akhir-akhir ini jarang ini ya, jarang lihat apa ya, maksudnya jarang kasih konten mengenai broksum karena broksum itu bisa diakalin. Jadi saya pakainya kalau broksum itu 1 sampai 2 hari aja, nggak ditarik lama gitu ya. Jadi kalau kita misalnya tarik lama sampai tanggal 1 gitu ya, datanya jadi kurang valid. Nah, kita tarik dari tanggal 1 Juni, datanya kurang valid ya. Ini jadi kelihatan apa namanya ada karena bisa saja dia masuk akumulasi pakai sekuritas AZ, jualnya pakai sekuritas misalnya ini DP. Nah, ini contoh nih TP ya. TP dia akumulasi di 291 ya, 472.000 lot. Nah, ini DP ada buang bersih segini. Nah, padahal ini kapan DP akumulasi kan nggak kelihatan kan. Nah, kok tahu-tahu ada yang buang segini gitu. Nah, jadi makanya saya nggak narik Broksum terlalu jauh ya, karena apa ya bisa saja dia pakai sekuritas PP jualnya pakai DP gitu loh. Nah, kita pakai yang terdekat aja, yang dia baru ditarik gitu. Misalnya ini tanggal 23 kemarin. Nah, ini kan KZ akumulasi nih di average 309, 300.000 lot. Nah, KZ belum buang. Nah, ini yang buang rata-rata kan ada BK. Nah, ini jual bersih. Nah, kalau jual bersih nih bisa saja dia nyangkut sebelumnya
terus dia buang. Bisa saja dia punya averaging di bawah, di area 254, area ini, terus dia buang. Gitu. Itu baca Broksum ya, maksudnya seperti itu. Jadi jangan ditarik, ditarik terlalu jauh 2 bulan, 3 bulan terakhir malah tambah bingung gitu. PTBA hari ini ARB kita bisa beli nggak atau nunggu ARB lagi? Ini kan ARB karena dividen trap. Ya udah masih ARB lagi. Besok paling ARB lagi. Dividen yield-nya kan 30%. Harusnya kena 30% lagi PTBA. Tapi Mas, perusahaan aset manajemen kan nggak mungkin jual pakai sekuritas lain. Nah, gue itu yang ngasih orang aset manajemen yang ngasih tahu gitu. Malah aku diketawain gitu loh teman-teman. PMAG bisa naik lagi nggak? Ini masih bagus komposisi bid overnya. Jadi nanti tungguin aja. Maksudnya pantau sampai sesi 1 sampai sesi 2 ya. Stop loss-nya ke 93 ke bawah ya stop loss-nya. Jadi untuk PMAG dipantau dulu. Nanti ini masih diem nunggu respon retailnya dulu. Goto bagaimana? Saya lihat ada di list Bapak. Nah, kalau Goto ini memang apa ya? Saya sukanya Goto itu karena dia harganya murah, harganya di range ratusan, terus kemudian dia kalau misalnya lagi ditarik itu kita buangnya enak karena bid overnya gede gitu ya. Nah, cuman belakangan memang dia transaksinya sepi. Biasanya kalau dia rame itu value transaksinya 300M ke atas. Nah, biasanya antara yang haki ini bisa 20 sampai 30 juta lot kalau dia rame gitu. Nah, kalau Goto nih saya masukin watchlist memang saya lihat tunggu dia momentumnya rame baru ngambil gitu. Nah, kalau teknikal memang dia untuk saat ini dia memang lagi ngetes nih, ngetes MA60. Nah, ini udah di support trend line-nya juga ya. Jadi ngetes MA60. Ini masih distribusi nih, jadi kecenderungan masih turun. Jadi kita tinggal nunggu technical rebound aja dengan Goto ini gitu. Terus kalau Adaro view-nya gimana? Average 2260. Jadi gini, untuk case-nya batu bara yang teman-teman Bapak Ibu nyangkut, kalau nyangkutnya kayak di PTBA, nyangkutnya kayak di Adaro, atau nyangkutnya di ITMG, itu teman-teman lihat dulu, teman-teman belinya berapa persen dari total modal. Kalau teman-teman belinya mungkin sekitar 10-30% dari modal, terus apa namanya sudah dapat dividennya, teman-teman hitung nanti. Misalnya nih PTBA dapat dividen katakanlah 1.000. Nah, ketika dia sekarang ARB, misalnya besok masih ARB, itu teman-teman dapat dividen sama sahamnya teman-teman keseret turun, itu masih BEP enggak? Kalau masih
lebih besar cuan dividennya, teman-teman bisa langsung stop loss. Tapi ternyata nggak BEP, maksudnya kita jual nggak sempat, sudah kebawa turun lagi. Misalnya nih kayak case-nya PTBA. Nah, kalau case-nya PTBA seperti ini, misalnya besok dia nggak dibikin ARB, terus teman-teman jual masih cuan katakanlah 3%, 4%, atau 1% atau berapa lah, pokoknya di atas BEP, teman-teman cut loss nggak apa-apa, karena nanti teman-teman dapat dividennya buat nutup loss-nya. Tapi kalau misalnya nanti besok ARB lagi, ya teman-teman kalau punya 10-20% dari modal, teman-teman bisa tampung bawah lagi. Nah, terpaksa harus averaging down, cuman nggak langsung keburu averaging down. Kita nunggu dia mantul, karena sebetulnya saham yang kena apa ya, saham yang ada gap down-nya kayak ini nih, PTBA kena gap down, ini juga ujung-ujungnya juga nutup nih. Nah, kena ada gap down bulan Mei, bulan Juni, 1 bulan kemudian dia nutup, ya kan? Ini kan gap-nya juga besar. Nanti di kemudian hari juga dia akan nutup. Tapi ya pasti ada waktunya, entah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi gitu. Nah, terus kalau PTBA itu kalau kita ukur dari sisi dividen yield rata-rata per tahun, itu dia termasuk saham yang high dividend ya. Kita bisa masuk menu ranking market capitalization 200, kemudian pilih indeks nih, high dividend 20. Nah, ini PTBA masuk, dan setahu saya tiap tahun tuh PTBA selalu kasih dividen gede. Jadi teman-teman kalau sudah dapat dividen gede, apalagi beli saham PTBA, jangan langsung cut loss kalau belum BEP gitu. Karena meskipun sahamnya teman-teman hold kayak PTBA, kayak Adaro, meskipun teman-teman sahamnya di hold itu nggak masalah secara fundamental gitu loh. Toh nanti tahun depannya juga bagi dividen lagi. Tinggal teman-teman averaging-nya, titik entry-nya di mana gitu loh. Nah, kalau Adaro ini kemarin udah bagi dividen atau belum ya? Udah ya. Kalau udah, ya udah, kalau udah bagi dividen dia tinggal nunggu rebound-nya aja sih kalau Adaro. Ini Adaro, SRTG juga masih punya ya, Adaro. Dia masih keep. Nah, terus secara fundamental juga Adaro juga bagus. Ya intinya kalau main di komoditas itu kita nggak apa ya, main komoditas itu kita patokannya di sektoralnya. Sebagus apapun saham perusahaan, sebagus fundamental apapun saham, kalau misalnya sektornya lagi jelek, misalnya harga batu bara dunia lagi turun, ya udah dia pasti sahamnya sideways, sahamnya downtrend kayak gitu. Nah, jadi kalau main komoditas tuh cirinya seperti itu. Cuman kita bisa akalin pakai kita keep. Kalau misalnya dia rutin ngasih dividen gede. Nah, Adaro nanti dividen lagi Desember atau Januari. Dicek di RTI bisnis sih. Dicek di RTI bisnis. Biasanya rata-rata dia kasih di bulan apa gitu. Nah, itu bisa kita buat acuan nanti dividen yang diberikan selanjutnya itu di bulan apa. BBHI fundamental view-nya ke depan aman nggak? Nah, kalau ngomongin bank digital, nah kenapa BBHI kemarin ditarik? Karena secara FA dia ada perkembangan ya. Mana ya? Nah, di sini teman-teman lihat ya, sales-nya dia naik ya dari 2020, 2021, 2022, 2023 secara kuartal 1 dibanding kuartal 2022, di kuartal 1 dia ada peningkatan terus seperti itu. Hampir semuanya bank digital itu nggak bisa dilihat profit langsung kayak bank konvensional. Nah, namun nanti biasanya akan terlihat 2-3 tahun lagi. Nah,
Tapi ketika nanti misalnya tahun 2024, misalnya semua bank digital kayak BBHI, kayak Arto misalnya, kayak BBYB itu tahun 2024 profitnya, misalnya profit sekian gitu ya, labanya gede sama gede kayak bank konvensional gitu ya, itu chartnya pasti udah ke atas gitu loh, udah diapresiasi market gitu loh. Jadi memang karena secara saham itu kalau dia kinerjanya bagus pasti chartnya duluan naik, baru nanti diterbitin laporan keuangannya bagus gitu, beritanya bagus gitu. Nah, itu ya. Terus kemarin kan ya sempat ini apa namanya recovery ya. Nah, kalau kita ngomong dia sempat recovery dari downtrendnya ini. Ini kan dia selama di tahun 2022 kan dia di bawah MA60 terus nih. Nah, sekarang udah di atas MA60. Nah, jadi masih aman kalau saya lihat. Secara TA dia masih aman. Secara FA ya tadi saya kabarkan tadi ya. Nah, kayak gitu. Terus ada lagi nih, saya kasih tips. Kadang teman-teman tuh salah mengartikan transaksi ya. Kalau transaksinya gede banget, sini kecil, langsung HK. Nggak gitu konsepnya. Jadi ada juga saham yang posisi ARB juga yang transaksi yang HK ini lebih gede ya. Mana ya saya kasih contoh misalnya PTBA coba. Nah, loh ini Mas, ini secara transaksi yang HK 19.000 lot, yang HQ cuman segini. Nah, ini saya tanya nih ke teman-teman di chat, kenapa nih kok transaksinya PTBA kayak gini tapi sahamnya turun? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Yang tahu alasannya tulis di kolom chat. Ambil barang sendiri. Nggak bisa jualan, tapi bisa beli. Nah, jawaban Pak Govi ini yang paling bagus. Nggak bisa jualan, tapi bisa beli. Makanya di sini yang HK kelihatan gede, yang HQ kecil gitu. Jadi belum tentu ya, maksudnya saham ARB atau saham yang turun itu yang HK lebih dominan itu bagus. Ya karena ini nggak bisa jualan, ini nggak bisa jualan. Ini kan kosong bitnya, ini nggak bisa jualan gitu loh. Nah, jadi ya istilahnya ya akan terbentuk seperti ini. Ini juga berlaku ke saham-saham gorengan yang lain gitu loh. Nah, terus bisa saja ini gede 1 juta lot, di sini cuma 50.000 lot. Nah, itu bisa saja dia makan barang sendiri. Nah, jawaban yang tadi juga sama benar. Proses sudah ARB jadi pasti HK. Benar sekali, benar-benar. Jadi gitu ya teman-teman semua ya, cara baca transaksi itu kayak gitu. Nah, jadi jangan serta-merta, oh ini sahamnya ARB yang HK lebih gede gitu ya, terus langsung dihajar, enggak gitu ya. Kecuali kalau ARB-nya kebuka ya, kecuali kalau ARB-nya kebuka ada perlawanan itu beda lagi gitu ya. Oke ya teman-teman ya, saya rasa cukup ya dari saya. Oh ada pertanyaan lagi nih, Pak ada beberapa saham saya lihat harga tertentu dia bisa naik lagi. Salah satunya contoh MTMH dan masih banyak lagi yang lain. Pernah perhatikan Pak apa pendapat Pak Anton MTMH? Oke, MTMH. Kalau saya lihat sih apa ya? Pertanyaan seperti ini semua saham bisa saja naik lagi gitu loh. Maksudnya belum tentu apa namanya saham itu
naik naik terus enggak gitu loh. Jadi bisa saja sekarang naik nanti ARB juga bisa gitu loh. Nah, jadi yang penting kita itu melihat secara momentum ya, momentum transaksi dan trade book itu bagaimana gitu loh. Terus kita ngelihat TA-nya secara teknikal. Saya memang MTMH nggak pernah lihat dan saya nggak pernah beli. Cuman sekilas saya lihat secara teknikal di sini dia di bawah MA60 ya. Terus di sini dia ngetes ya, udah ngetes di bottomnya dia ya, di support. Jadi bisa saja dia jebol, bisa saja dia rebound. Jadi ini sekarang lagi merah nih, bisa saja nanti sore dia naik gitu ya. Jadi menurut saya itu hal wajar, saham bisa sesi pertama bisa turun, sesi kedua bisa naik gitu. Tergantung bagaimana kita bisa baca ini. Kita bisa baca transaksi, trade book, dan transaksi. Dan kemudian teman-teman kalau memang lagi latihan atau belajar scalping itu saya saranin akunnya dipisahin, akun scalping, akun buat nge-swing. Jadi gitu. Atau kalau kalau Pak Fir itu ngajarin dia ngomong 9 sampai 9 RDN ya. Kalau saya sih 3 RDN sebenarnya cukup, scalping, swing sama investing. Nah, kalau cara strateginya Pak Fir itu dia juga ngajarin scalping 1% buang, tapi dia kayaknya kayak nggak ngajarin cut loss kan Pak Firil, tapi sebetulnya beliau itu juga ngajarin juga gitu loh kan, per kelipatan berapa gitu ya, per 500 atau per 1000 fraksi harus beli lagi, atau istilahnya harus apa namanya, kita harus average. Nah, terus dia juga ngajarin juga misalnya nih kita punya 2 akun sama-sama, contoh beli BBHI. Akun pertama kita nyangkut di harga 1.800. Nah, kemudian akun kedua kita ternyata tembak lebih murah, misalnya 1.600. Nah, terus kemudian kita bisa cuan dari 1.600 itu kita bisa cuan misalnya sampai 1.700 atau cuan 5% misalnya. Nah, cuan ini nanti bisa nutup yang akun satunya. Intinya gini teman-teman, kalau akun satunya pas performanya lagi minus, akun satunya plus, ya satunya bisa di cut loss kalau sudah ngembaliin modal gitu loh. Sistemnya kalau saya lihat sih ada yang tipe seperti itu juga gitu. Nah, ada yang misalnya scalping, misalnya akun khusus scalping ya stop loss, ada juga yang seperti itu. Itu sih. Nggak sweet akun juga. Jadi kita beli saham yang sama di 2 akun yang berbeda gitu loh. Nah, atau nggak pakai beli saham yang sama, misalnya kita beli saham yang berbeda, tapi akun yang pertama kita kinerjanya udah bagus. Akun yang pertama ternyata ada saham yang merah yang bebanin kinerjanya. Contoh gini, misalnya akun yang pertama teman-teman dari modal 10 juta misalnya ya, rugi 10% jadi 9 juta. Tapi akun yang kedua itu dari modal 10 juta misalnya profit jadi 15 juta gitu ya. Ya udah, akun yang pertama misalnya ada yang bebanin portofolio sahamnya, bisa di stop loss, diputar ke saham yang lain gitu teman-teman. Gitu sih. Nah, terus kelebihannya kalau punya lebih dari 1 akun, misalnya yang 1 akun ada yang nyangkut beberapa ya, nyangkutnya tapi belum kena stop loss, nah bisa fokus ke akun lain gitu. Tapi kalau punya 1 akun, misalnya merah semua, ya udah buntu istilahnya, mau gerakin susah karena kita istilahnya nggak bisa gerak ya istilahnya, karena udah semuanya penuh merah gitu loh. Jadi kita bisa fokus ke akun yang lain yang posisinya lagi growth gitu sih. Nah, itu caranya. Ya intinya sih kalau misalnya teman-teman punya modal 30 juta dipecah 3 akun, atau modal 100 juta dipecah 3 akun, intinya kan dari 3 akun itu entah yang satu boncos, yang satu cuan, intinya kan dari ketiganya kalau di averaging, di rata-rata total equity-nya kan di atas modal teman-teman. Kalau modal 100 misalnya 3 akun itu di rata-rata misalnya
cuannya udah 110 atau 120. Ya berarti teman-teman udah cuan, istilahnya kayak gitu, tinggal benerin aja gitu sih. Kalau satu KTP bisa kalau di Mire sih satu akun reguler ya satu KTP. Ya, bisanya mungkin akun jenis syariah, day trading sama margin. Nah, nanti chat saya aja saya jelasin lebih rinci. Untuk Pak Edi, nanti saya jelasin juga ya. Ini apa namanya? Kita waktunya udah hampir habis, nanti chat aja nggak apa-apa. Kalau swing boleh nambah muatan, boleh nambah muatan asalkan grafiknya posisi naik tangga. Kalau swing up ya, kalau swing swing tapi posisinya sahamnya lagi turun, ya nanti kita ini aja ngelihat dia posisinya di bawah, dia udah di bawah support atau belum. Kalau masih di atas support ya bisa averaging lagi gitu. Oke, mungkin saya rasa itu dulu ya untuk live trading kita hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.